Itu pun telepon orang tua nggak percaya kan untuk mengobati rasa jenuh juga. Oh iya. Kalau nikah kepala bawah ya. Oke, halo semuanya, balik lagi di channelnya Ibor 23 bareng aku Ibor, dan sekarang udah ada Yegi. Ini adalah lulusan terbaik program S1 ya. Seperti biasa kita akan ngejawabin pertanyaan teman-teman seputar fakta atau mitos. Tapi seperti biasa kita bakalan kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Yegi Wirianto Pratama. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya Kabupaten Bombana. Untuk angkatan saya Provinsi Sulawesi Tenggara itu berjumlah 42 orang, Kak. Putra itu 30 orang, yang putrinya 12 orang. Putra 13 kabupaten. 13 kabupaten. Namun dari Kabupaten Bombana itu tunggal. Jadi putra tunggal sendiri. Terus masuk ke IPB. Nggak punya sokap ya? Nggak punya sokap. Unitnya saya ikut DPP, Kak. DPP ya, Dewan Perwakilan Praja ya. Kur hitam ya. Dan itu hitam. Dapat posisi sebagai Ketuanya, Kak. Ketua DPP, IPDN Jakarta ya. Saya di Kemendagri, kebetulan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Di sana di bagian perencanaan. Ini nih pengalaman jadi lulusan terbaik IPDN. Lulusan S1 ini berarti nilai terakhirmu terbaik dong. Ingat nggak berapa skornya? Skor kemarin itu, jadi memang di IPDN itu kan ada pengajaran, pelatihan, kan pengasuhan sama nilai terakhir itu 3 aspek itu 3,8. Orang banyak nanyain nih cara belajarnya gimana bos. Jadi kalau misalnya dari segi cara belajar, Kak, saya sendiri sih sebenarnya orangnya bukan yang tipe harus belajar tiap waktu, malam, pagi, siang itu harus belajar terus. Tetapi memang ada yang saya anggap bahwa diri saya nyaman untuk belajar. Nah, di situ saya porsirkan untuk belajar dan betul-betul harus ada target tidak setiap waktu, sehingga beberapa kegiatan sosial di luar, interaksi sama teman-teman ya tetap jalan lah, Kak. Jadi nggak ngurung diri di kamar terus baca semua buku, nggak punya temen gitu ya. Rendam kaki, nggak punya teman, dibenci sama teman-teman, nggak juga sih, Kak. Kita harus memang menyeimbangkan antara akademik, kemudian kegiatan pengasuhan. Kegiatan pengasuhan kan salah satunya kita dapatkan misalnya dari kegiatan ekstrakurikuler, iya betul, ikut organisasi. Selain dapat nilai pengasuhan, kalau ikut organisasi ya setidaknya pengalaman berinteraksi itu dapat juga. Wah, itu yang mahal sih. Ya gini, termasuk tipe belajar pagi atau malam? Kalau saya tipe belajar malam, Kak. Malam ya. Jam berapa itu? Apa setelah apel malam atau sebelum apel malam? Setelah apel malam biasa. Oh, setelah apel malam ya. Udah lepas baju dinas ya. Lepas baju dinas. Udah enteng ya semuanya ya. Udah enteng. Kadang juga ada yang habis apel mandi, udah pakai kaos singlet, belajar santai. Suka keganggu sama HP nggak? Dan alhamdulillah kebetulan dulu kan HP-nya masih pakai. Iya. HP Tapi kan tetap ada yang ngubungin dong. Ada. Terus keganggu nggak? Atau malah HP-nya dibuang dulu? Enggak sih, Kak. Jadi HP-nya disisihin dulu. Dan alhamdulillah si dianya mengerti. Ya. Alhamdulillah dapat. Tuh, cari pacar yang mengerti ya. Prinsipnya Yegi mengerjakan tugas kuliah nih gimana? Ya, kalau prinsip mengerjakan tugas, Kak, ya yang namanya tugas itu kan pasti kan amanah untuk kita juga kan. Amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi setidaknya yakin amanah itu cuma dikerjain dosen. Anggap sebagai amanah. Jadi apapun yang diberikan tugas itu harus diselesaikan sesibuk apapun. Oke. Walaupun sampai begadang malamnya. Sering itu juga nggak nih sistem kebut semalam? Oh, itu sering juga, Kak. Itu udah gaya kita ya. Itu sudah keahlian, Kak. Terus kalau kayak kita mau menghadapi ujiannya gimana ya? Belajarnya gimana tuh? Kalau misalnya saya belajar itu, Kak, jadi kan ada beberapa orang belajar mau ujian besok tuh belajar mulai dari malam itu sampai memang betul-betul satu buku tuh diusahain dihafal akhirnya apa itu kan secara kapasitas memori kayaknya nggak bisa ya, Kak. Jadi kan memang namanya ilmu sosial belajarnya kan dari dalam kelas, diulang lagi di rumah, baca-baca informasi, sharing dengan kawan. Jadi rasanya tuh ilmu cepat tertanam, jadi cepat diingat juga sih, Kak. Gimana apa tips-tipsnya biar tetap fokus atau di kelas itu efektif, atau mungkin Yegi punya cara biar gak ngantuk? Jadi kalau tips saya sih, Kak, yang paling penting itu kalau misalnya kita masuk ke dalam kelas, satu supaya ilmunya itu berkah, hikmah, itu yang pertama kita harus hargai dosennya dulu. Jangan dosennya datang malah nggak suka ya. Nggak suka. Kok datang sih? Kemudian tips saya yang kedua, kalau di dalam kelas itu duduknya pasti mau ke depan terus, Kak. Oh iya. Satu, yang pertama motivasinya kan otomatis beda dengan yang duduk di belakang. Kalau di depan kan ada motivasi, waduh saya di depan nih, kalau ngantuk kelihatan dosen. Oh iya, dan malu ya. Malu dikit. Kemudian yang kedua itu kita kan kalau di dalam kelas itu
proses belajar mengajarnya pas ilmunya kan sekitar cuma 30% paling Iya. kita dapat di dalam kelas bangku kuliah, tetapi di luar itu lebih banyak lagi. Jadi isu-isu yang ada di luar dikaitkan dengan pelajaran yang ada di kita dapatkan di bangku perkuliahan, kayaknya itu lebih efektif. Kalau mencatat di kelas ya poin-poin penting. Nanti tiba di kamar coba di searching, karena kan memang bisa lewat laptop searching di. Kalau Yegi buka laptop searchingnya ilmu ya. Kalau anggota kompi ini searchingnya video enak-enak ini. Oh enggak selalu yang itu juga sih. Oh berarti Yegi juga cari enak-enak juga. Kan untuk mengobati rasa jenuh juga. Oh iya. Di pengasuhan nih Yegi. Kalau saya sih tips untuk menjalani pendidikan misalnya untuk di PDN untuk nilai bagus, yang pertama itu memang kan dinilai dari pengembangan kompetensi diri sendiri. Misalnya salah satunya ikut organisasi misalnya. Oh iya, Dan ikut organisasi alhamdulillah, kayak komando, polpra gitu ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya juga. Iya. Kebetulan saya ikut karate juga. Oh iya, jadi dari situ dapat nilai juga. Nilai OPTK. Jadi kan memang ada aturannya kan Kak, ikut kegiatan dapat nilai pengasuhan sebesar 0,3 ya. Caranya biar gak males tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya memotivasi diri untuk ikut kegiatan itu, motivasinya satu, yang pertama itu untuk mendapatkan pengalaman yang pastinya akan pengalaman dan pengetahuan baru, serta cara menyelesaikan masalah kan di kegiatan-kegiatan organisasi ini penting. Makanya motivasi saya yang terbesar untuk ikut organisasi itu Kak, bahwa penambahan pengetahuan dan wawasan lebih di. Motivasi dan semangatnya itu harus dari diri sendiri berarti Harus ya. dari diri sendiri Kak. Karena kalau nyemangatinnya dari pengasuh bawahnya Udah dongkol duluan ya. Motivasinya selain buat dapat nilai, tapi jarang sih kita kegiatan buat motivasi dapat nilai ya. Iya. Soalnya sama Kak, karena saya tahu ada lulusan terbaik dan penghargaan Kartika Pratnya Utama, saya tahu itu nanti tingkat 3, tingkat 1, tingkat 2, jadi memang sama sekali perasaan dan ambisi untuk mendapatkan itu nggak ada juga sih Kak. Berarti Anda lulusan terbaik nggak sengaja dong ini. Jadi sebenarnya motivasi saya itu agak lucu juga sih Kak. Jadi kan memang, jadi kalau dari segi ukuran tinggi badan nih, saya kalau misalnya di barisan itu anak-anak kabel Kak. Barisan belakang ya. Barisan belakang. Jadi motivasinya, kalau misalnya saya terus di barisan belakang, kapan saya kelihatan sama orang nih? Oh iya. Jadi iya. saya harus buat sesuatu yang beda sehingga bisa ke depan barisan. Oh iya. Jadi Danton misalnya. Jadi ketua dewan. Jadi ketua dewan. Di depan terus ya. Di depan, bahkan di depan lagi. Di sangat depan ya. Kalau upacara di sangat depan, di barisan fungsionaris ya. Barisan fungsionaris. Oh itu ya motivasinya orang-orang pendek itu ya. jadi saya itu membuktikan bahwa ukuran fisik itu tidak berbanding lurus dengan semangat. Ya, ini contoh nih, kekurangan justru jadi kekuatan. Ya, itu sih dari dulu itu memang ya, dimanapun kita harus berusaha menjadi yang terbaik gitu. Masalah hasil kan itu di belakang, tetapi apa yang kita lakukan itu memang harus yang terbaik dulu sih. Kalau motivasi dari luar siapa nih? Ya tetap orang tua pastinya. Oke. Motivasinya dari luar itu memang tetap dari orang tua. Artinya maksudnya perjuangan orang tua membuat kita sampai masuk ke dalam ke IPDN itu kan nggak kecil juga. Tahunya kalau Yegi lulusan terbaik itu kapannya nih? Sebelum pelantikan? Itu sebelum pelantikan Kak. Hari min berapa? Itu sekitar 3 minggu sebelum pelantikan. Oh 3 minggu sebelum pelantikannya. Gladi. Selesai gladi, setelah itu berbaris semua karena setelah itu disebutkan nama, tapi itu belum disebut loh. Ini bahwa yang disebutkan ini adalah lulusan terbaik. Oh iya. Disebutkan dulu nama, dipanggil nama saya pertama, setelah itu Rahmi Hayati. Oke. Ini ada apa nih dipanggil ke depan? Semoga yang di pre-memory itu saya lah. Maju ke depan. Oh iya, kalian ini adalah lulusan terbaik. Nilainya paling tinggi. Gimana perasaan lu? Alhamdulillah, itu sempat nggak bisa bicara apa-apa dulu Kak. Alhamdulillah senang banget, kemudian bangga, dan itu langsung teringat orang tua. Alhamdulillah, berarti ada langsung telepon berarti. Itu langsung setelah gladi, setelah telepon. Itu pun telepon orang tua nggak percaya. Lu Tom, lulusan terbaik. Assalamualaikum mak, alhamdulillah ada kabar baik. Apa itu nak? Saya kebetulan tadi baru selesai diumumkan, saya lulusan terbaik. Masa? Bagaimana? Jadi itu kan bapak masih di sekolah kan? Masa? Nggak mungkin lah, masa lulusan terbaik? Iya Pak, alhamdulillah lulusan terbaik. Bapaknya aja nggak percaya. Tipu-tipu. 2000 lagi ya, angkatan 24 2000 kan? 2004 orang Kak. 2004 orang. Dan akhirnya hari H lapangan parade dilantik oleh presiden. Langsung yang di depan yang disematkan
Apa itu? Penyematan itu yang pertama tanda penghargaan Kartika Pratnya Utama. Oke. Jadi pengalungan penghargaan. Kemudian yang kedua pemberian SK keputusan Oh, iya. Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa lulus terbaik. Gulungan ninja itu ya? Ya, itu gulungan ninja kayaknya. Itu Jadi satu keistimewaannya dari lulusan terbaik yang pertama dilantiknya sama presiden di depan ya. Terus yang kedua orang tua ada di tribun ya. Jelas di tribun bersama pejabat-pejabat yang lain. kampus paling depan lagi. Terus bisa foto bareng presiden, terus ngobrol-ngobrol juga ya. Sedikit. Alhamdulillah orang tua ya pasti bangga lah, orang tua bisa menjadi lulusan terbaik di beribu-ribu lulusan, kemudian di beberapa kepala berasal dari daerah yang mana, dan Sulawesi Tenggara kan alhamdulillah baru sejarah Iya. pertama kali lulusan terbaik itu alhamdulillah. Maksudnya berasal dari kampung juga sih Kak. Jadi untuk yang sahabat-sahabat kompi yang dari kampung ya Yang dari tahu daerah bersaing ya. dengan orang-orang yang dari kota. Jadi yang penting kita yakin kita mampu lakukan yang terbaik, itu pasti bisa. Pastinya meskipun jadi lulusan terbaik, beban kerjanya dari bawah dulu dong. Dari bawah tetap harus Karena ini banyak yang ngira lulusan terbaik langsung jabatan, enggak lah ya. Iya. Semua sekolah kedinasan lulus CPNS dulu setahun, baru jadi PNS itu 3A, nggak bisa langsung dapat jabatan. Tentu semuanya dari bawah. Oke, kita bakalan jawabin pertanyaan fakta atau mitos dari teman-teman anggota kompi di sini. Sofia Rida, praja yang meraih penghargaan Kartika Pratnya Utama rata-rata orangnya alim atau taat agama. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. RYN_Ana, lebih memilih kesibukan belajar daripada manjain pacar. Kalau manjain pacar karena kesibukan waktu mungkin, terus memang beberapa kegiatan yang sibuk, manjain pacar memang ada beberapa tempat-tempat waktunya ada. Vito Yanandika _ jadi lulusan terbaik pernah punya rasa jenuh waktu belajar? Pasti. Kalau tips saya sih Kak, jadi satu, bahwa apa yang kita sudah rencanakan itu kita harus selesaikan. Oke. Bahar _Udin 14, Bang, kalau lulusan terbaik apakah penempatannya tugas di jabatan yang strategis dan tempatnya di daerah pusat? Kalau tempat daerah pusat ya. Iya. Dento _Jaya 12, fakta atau mitos kalau ujian mengandalkan nalar atau hafalan materi? Wah, ini kayaknya kalau ini dua-duanya sih Kak. Harus ya dua-duanya ya. dua-duanya. Itu dosen tuh kadang nggak minta jawaban kalian bagus, Iya. minta jawaban kalian panjang. Surahman _RNDI, izin Kak, saya juga Capras Ultra. Satu kata dong untuk Capras Ultra. Untuk Capras Ultra, semangat. Asri Aul 22, izin Mas, izin Kak mendapat penghargaan Kartika Pratnya Utama membuka gerbang karir yang lebih menjanjikan. Gerbang karir yang lebih menjanjikan sih dia cuman Gerbang Kemendagri ya. gerbang Kemendagri itu terbuka lebar. Terbuka lebar ya. Setelah itu bagaimana cara kita memegang tanggung jawab, Ya. menyelesaikan amanah, itu lebih penting. Kembali ke kinerja kita ya. Desya, izin dan menjadi lulusan terbaik juga menjadi mantu idaman. Iya. Ya, bisa jadi Bisa kayaknya. jadi. Saya bukan lulusan terbaik tapi bukan menantu idaman dong saya dong. Iya Kak. Rizal Tamrin 8, setelah lulus malas pacaran maunya nikah aja. Wah, enggak juga sih Kak. Enggak juga ya. Lulusan terbaik sih urusan kepala atas ya. Ya. Kalau nikah kepala bawah ya. Stella Christie, yang namanya Praja gak ada yang gak pernah tidur di kelas. Ya, itu fakta kayaknya Kak. Oke, Iqbal _ izin Bang, Kak Yegi suku apa? Ngomong bahasa sukunya dong. Kalau saya bapak itu Muna, kalau ibu Bugis Makassar. Jadi kalau Yegi jatuhnya ikut bapak atau ibu? Sebenarnya sih apapun itu pasti tetap ikut ibu sih. Ikut ibu ya? Ikut bapak ya? Ikut bapak. Fucking Precious _ 5, karena kakak pintar pasti banyak praja putri yang dekati. Iya. Tapi rata-rata semua itu cuma nanya tugas kan. Redo Saputra, lulusan terbaik itu lama-lama bisa jadi menteri dalam negeri. ini diamini. Mitos ya. Tapi diaminin aja dulu sih Kak. Itu tetap harus dari politik. Diva Naufal _ hoki lebih berpengaruh daripada usaha. Saya sih usaha dulu. Mm-mm. Hoki itu menyusul setelah adanya usaha kan. Oh, kalau saya sih iya sih. Panggil aja _Srejai _ lebih baik kehilangan pasangan atau kesempatan sukses. Kalau bisa nggak kehilangan dua-duanya. Kan nantinya kalau misalnya kesempatan sukses itu untuk pasangan. juga. Ntar kalau kita sukses dapat pasangan. Ingat, ada mantan yang harus menyesal. Iya. Arul Syahrul, izin Kak, lulusan IPDN gajinya sangat mencukupi. Ya, alhamdulillah untuk biaya hidup cukup ya. Ya cukup, tapi nggak mewah ya. Tapi di samping itu semua, kalau kita syukuri dan kita terus berusaha yang terbaik, lambat laun rezeki akan datang sendiri. Dan akan bertambah. Auraz Tenia _ kalau mau deketin adik tingkat dari kontingen lain harus minta izin ke cuttingnya yang satu kontingen. Oh, itu fakta. Itu fakta sekali ya. Anda
Tidak bisa Anda sudah punya pacar dari dulu Anda. Sultan ada sekolah sahabat. Lulusan terbaik, karir melejit, atau manuver politik, baik karir melejit. Menurut saya prestasi dan eksistensi itu sama-sama penting. Kalau kita eksistensinya nggak ada, nanti gimana pimpinan kita tahu kalau kita punya prestasi ya? Tapi kalau cuman punya eksistensi, nggak punya prestasi, ini dicap bacot doang nanti. Mas Barik _ Muhammad, jadi ketua kelas dapat nilai lebih. Wow, fakta. Fakta ya. Oke, kita udah jawab semua pertanyaan dari anggota-anggota Kompi yang udah nonton video ini. Fakta atau mitos dari lulusan terbaik. Punya pesan nggak biar mereka tetap berprestasi, semangat untuk mengejar cita-cita mereka? Jadi untuk sahabat-sahabat Kompi, hal yang penting yang perlu kita lakukan itu prestasi dalam kehidupan itu penting karena kita diingat dalam sejarah itu salah satunya karena ada prestasi. Kemudian untuk mencapai prestasi itu memang kita perlu satu, untuk ilmu akademik yang pertama memang kita harus menghargai dosen. Kemudian kita jangan pernah malu-malu ataupun menahan diri untuk membagi ilmu. Yang ketiga, apa yang sudah kita rencanakan itu harus kita selesaikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, rasa jenuh itu di setiap manusia ada. Setiap pencapaian rasa jenuh itu ada. Tetapi bagaimana kita melewati rasa jenuh, disitulah awal dari pencapaian yang lebih baik. Itu dia pesan-pesan dari adik saya, Yegi, lulusan terbaik Angkatan 24 program S1 IPDN. Semoga pesan-pesannya dapat ditangkap dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih udah nonton, subscribe channel ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain. Stay strong and goodbye.